Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Figur Langga selaku moderator kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang BP. Boleh di next? Boleh di next year? Oke, anggota kelompok kami ada 4 orang. Di sini ada Aditya Lutfi Fatih, ada saya sendiri Alvin, ada Jerry Octavian, ada Silvan Rizky ya. Boleh di next? Baik, pada bab pertama ini kami akan membahas tentang pendahuluan di mana latar belakang pada presentasi kali ini adalah kami menjelaskan tentang break-even point. Di mana analisis break-even point ini merupakan salah satu analisis yang penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. BP adalah titik di mana total pendapatan atau penjualan perusahaan sama dengan total biaya sehingga perusahaan tidak memperoleh laba maupun rugi. Analisis BP membantu manajemen untuk mengetahui volume penjualan minimum yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Analisis BP ini menjadi relevan untuk dilakukan. Sebagai salah satu industri yang membutuhkan modal dan biaya produksi yang cukup besar, suatu industri ini perlu mengetahui volume penjualan minimum agar dapat menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan. Analisis BP dapat membantu suatu industri atau bisnis untuk menentukan harga jual yang optimal, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi titik impas perusahaan. Analisis BP juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat keamanan atau batas keamanan, atau biasa disebut dengan margin safety. Margin of safety ini menunjukkan seberapa besar penjualan dapat menurun sebelum perusahaan mencapai titik impas. Informasi ini sangat berguna bagi manajemen dalam mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan usaha pada suatu industri. Boleh next. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis break even. Analisis break impasse menentukan tingkat output atau penjualan minimum yang harus dicapai perusahaan untuk menghadiri kehilangan uang, yaitu mencapai titik impasse. Dalam kebanyakan kasus, penjualan titik impasse didefinisikan sebagai tingkat penjualan di mana pendapatan operasional bersih sama dengan nol. Next. Nah, selanjutnya ada akuntansi break-even analysis. Analisis titik impas akuntansi melibatkan penentuan tingkat penjualan yang diperlukan untuk biaya total untuk menutupi total biaya tetap, yaitu biaya tetap tunai dan depresiasi. Nah, di sini mengurangi biaya produksi menjadi dua komponen, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Next. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap atau biaya tidak langsung tidak bervariasi secara langsung dengan pendapatan penjualan, namun tetap konstan meskipun ada perubahan pada bisnis. Biaya tersebut dapat dibagi menjadi biaya operasional tetap sebelumnya penyusutan dan penyusutan itu sendiri. Ketika jumlah unit terjual meningkat, biaya tetap per unit menurun karena biaya tetap tersebar pada jumlah output yang lebih besar. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel atau biaya langsung adalah biaya yang bervariasi seiring dengan penjualan perusahaan. Misalnya upah per jam, biaya bahan yang digunakan, komisi penjualan. Biaya variabel per unit tetap sama berapapun tingkat outputnya. Jika 0 unit diproduksi, total biaya variabel akan sama dengan 0. Next. Selanjutnya ada titik impas akuntansi. Titik impas akuntansi adalah tingkat penjualan yang diperlukan untuk menutupi biaya variabel dan total biaya tetap, sehingga pendapatan operasional bersih sama dengan nol. Next. Selanjutnya di sini ada rumus serta grafik break-even point. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, mungkin kita langsung saja ke pembahasan dari studi case-nya, di mana di sini kami mengambil sebuah jurnal eh, analisis break-even point pada pabrik teh PT Perhubungan Nusantara 6 unit usaha kayu aro, di mana
perusahaan itu tuh dimulai pada tahun 1920, di mana perusahaan Bandar NVFA membuka unit usaha kayu aro di PT Perkebunan Nusantara 6. Nah, dari data-data yang akan kita paparkan nanti, eh, nantinya kita bakal menentukan nilai titik imbas atau break even point. Oke, nah di sini dalam menentukan break even point ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, yang pastinya terkait dengan pendapatan, di mana di sini bisa dilihat ya, dimulai dari bulan Januari sampai bulan Desember itu diketahui mulai dari bulan Januari itu bisa dilihat sendiri ya, sampai bulan Desember, bulan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Desember, dan totalnya itu untuk eh, volume penjualannya itu sebanyak 4.685.570 kilogram, dan pendapatan dalam rupiahnya itu sebanyak 81.529.553.052 rupiah. Nah, dari tabel di atas terlihat bahwa pendapatan dari penjualan teks selama tahun 2019 itu sebesar 81.559.555.555.555.555.555.555.555 rupiah dari volume penjualan sebesar 4.685.570 kilogram. Nah, di sini di mana disebutkan juga harga rata-rata dari tehnya itu sebesar 17.400 per kilogram. Nah, berdasarkan total pendapatan produk, maka didapatkan rata-rata pendapatan itu setiap bulan sebanyak 6.794.129.421 rupiah, di mana pendapatan tertinggi diperoleh pada bulan Desember sebanyak 11.794.292 rupiah, dan pendapatan terendah pada bulan Februari sebesar 4.353.611.575 rupiah. Ini bisa di next. Nah, selanjutnya kita lanjut masuk ke selain pendapatan, kita juga harus memperhatikan terkait dengan biaya tetapnya ya. Di sini diketahui biaya tetapnya itu ada 6 poin di sini yang yang kita ketahui ya. Ada gaji karyawan pimpinan, ada gaji karyawan pelaksana, kemudian ada biaya pengusutan, ada biaya asuransi, kemudian ada biaya pajak, dan biaya beban bank, dan ketika di total menghasilkan sebesar 14.100.339.232 rupiah. Nah, selain dari biaya tetap, kita juga harus menentukan terkait juga biaya variabelnya. Di sini dari tabel-tabel yang kita lihat ya, banyak disebutkan juga berbagai biaya-biaya variabel yang disebutkan, seperti biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, ada biaya ekstra puding, biaya pengolahan mutu limbah, biaya lingkungan, biaya konsumsi, biaya keamanan, biaya pemeliharaan bangunan rumah, biaya pemeliharaan bangunan perusahaan, kemudian ada iuran-iuran, kemudian ada premi juga atau eh, biaya lembur, kemudian ada biaya overhead pabrik yang terdiri dari biaya bahan bakar BBM, kemudian ada biaya pemeliharaan bangunan pabrik, ada biaya pemeliharaan mesin dan peralatan, biaya alat dan perlengkapan, biaya pengangkatan, biaya listrik, air, dan kemudian ada juga biaya administrasi kantor yang terdiri dari biaya perlengkapan kantor dan biaya komputer, di mana ketika kita totalkan itu eh, tercapai sebanyak 67.285.325.325.285.347 rupiah. Mungkin boleh di next. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan dari titik impasnya. Kita kan sudah sama-sama tahu ya tadi dimulai dari total produksinya sebanyak berapa, total penjualannya berapa, kemudian juga kita juga sama-sama tahu biaya tetapnya itu total berapa, dan biaya variabelnya itu totalnya berapa. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke tentukan break even point-nya, kita juga perlu tahu nih biaya variabel per kilogramnya, di mana rumus biaya variabel per kilogram itu sama dengan biaya variabel dibagi dengan total produksi. Di sini 67.326.285.340 rupiah dibagi dengan
4.685.570 kilogram, yang dimana menghasilkan sebanyak 20.491 untuk biaya variabel per kilogramnya. Kemudian kita juga perlu menentukan terkait dengan harga jual produk per kilogramnya, di mana rumusnya itu biaya pendapatan dibagi dengan volume penjualan. Di sini jadi kita sama saling tahu juga biaya pendapatannya itu sebesar 81.523.553.052 rupiah dibagi dengan jumlah volume penjualannya sebanyak 4.685.570 rupiah dan menghasilkan sebanyak atau sebesar 17.400 rupiah untuk harga jual per produk per kilogramnya. Gitu. Kemudian setelah kita biaya variabel per kilogram dan harga jual produk per kilogram, kita juga perlu menentukan juga nih terkait dengan margin kontribusi per kilogramnya, di mana rumus atau mencari margin kontribusi per kilogram itu sama dengan biaya variabel per kilogram dikurang harga jual per kilogram. Di sini kan tadi udah sama-sama dicari atau ditentukan ya. Biaya variabel per kilogram sebesar 20.491 rupiah kurang 17.400 rupiah yang menghasilkan sebanyak atau sebesar 3.091 rupiah untuk margin kontribusi per kilogram. Ya, mungkin berarti next. Nah, setelah kita sudah menentukan eh, 3 poin tadi ya terkait dengan biaya variabel per kilogramnya, kemudian juga harga jual produknya dan margin kontribusi per kilogramnya, baru kita bisa menentukan titik impas produknya. Nah, di sini eh, kita harus menentukan titik impas produk per kilogram dan titik impas produk per rupiahnya gitu. Nah, kalau untuk rumus titik impas produk per kilogram itu rumusnya sama dengan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per kilogram. Ini sama dengan 14.100.339.232 rupiah dibagi 3.091 rupiah tadi ya, margin kontribusi yang udah kita hitung tadi. Jadi sama dengan menghasilkan 4.562.047 kilogram untuk titik impas produknya. Dan selanjutnya titik impas produk dalam rupiahnya itu sama dengan titik impas produk dikali harga jual per kilogram. Nah, jadi 4 juta, 4.562.047 kilogram dikali di harga jual per kilogram tadi ya sebanyak atau sebesar 17.400 rupiah dan menghasilkan sebesar 79.379.611.052 rupiah untuk titik impas dari produk pada tahun 2020. Oke, mungkin boleh next. Nah, ini merupakan grafik ya, atau grafik dari break-even point-nya di sini ya, di mana pada grafik di sini kita bisa melihat bahwa titik impas itu terjadi pada saat tingkat penjualannya sebesar 4.562.047 kilogram atau senilai 79.379.611.052 rupiah. Maka apabila penjualan perusahaan itu di atas titik impas, maka perusahaan akan mendapatkan laba, dan apabila penjualan perusahaan di bawah titik impas, maka akan menderita kerugian. Di sini ya, titik impasnya di sini. Bisa dilihat. Oke, mungkin bawa di next. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, setelah dijelaskan oleh Jerry dan teman-teman lainnya, di sini saya akan tarik kesimpulan terkait dengan penjelasan break-even point yang kami bahas tadi. Jadi untuk break-even point ini merupakan suatu analisis untuk menentukan tingkat penjualan minimum yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Perhitungan BEP ini dapat dilakukan dengan pendekatan matematis dan pendekatan geografis. Pendekatan matematis menggunakan rumus tertentu untuk menghitung nilai BEP dalam satuan unit produk atau nilai penjualan. Sedangkan pendekatan grafis yang menggambarkan titik perpotongan antara kurva total biaya dan kurva total pendapatan, dan informasi ini juga mengenai nilai BEP sangat penting bagi perusahaan.
karena dengan adanya BEP ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait dengan strategi produksi, pemasaran, dan keuangan. Dengan mengetahui BEP ini, perusahaan dapat merencanakan volume penjualan yang harus dicapai agar tidak mengalami kerugian, serta dapat mengevaluasi efisiensi operasional perusahaan. Boleh next. Baik, sekian dari kelompok 2 atas pemaparan materinya. Apakah dari teman-teman dan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 2. Mungkin teman-teman yang lain suaranya mungkin agak lebih kecil ya kalian tadi presentasinya ya. Nggak tahu teman-teman yang lain apakah dengarnya lebih kencang atau tidak. Mungkin posisi sekarang lagi jauh ya. Jadi lagi di mana kamu? Saya di rumah Bu, di rumah posisinya. Di apa? Di mana? Jakarta. Ya, di Jakarta Bu maksudnya. Oh, masih di Bukan di Jakarta luar ya? kota. Oke. Iya Bu. Saya kirain kalian udah pada di luar Jakarta lagi pada apa namanya liburan. Oke, tadi siapa ya? Jerry, Silvana, Alvin, sama Aditya. Tadi kalian bahas studi kasusnya dari jurnal ya itu? Iya Bu. Dari jurnal Dari ya. jurnal. Untuk kelompok Iya. 1 nanti tolong studi kasusnya dilampirkannya full ya, jangan setengah. Sama juga jurnal kalian nanti tolong ada lembar terpisahnya atau di belakangnya dilampirinnya itu nanti full ya untuk jurnalnya itu sendiri. Gitu ya, siapa? Jerry, Silvana, Alvin, sama satu lagi Aditya. Adityanya mana ya? Kebetulan Adityanya tadi lagi di jalan Bu, baru arah pulang, jadi mungkin di backup dulu sama kita tadi. Oke. Ya tentu saja Iya ini Bu. ada berempat ya. Aditya Lutfinya lagi tidak bisa apa untuk presentasi. Iya Bu. Oke, tadi kalian bahas dari Belanda ya perusahaannya Iya yang Bu, yang kita dapetin. bekerja samanya dengan PT yang ada di Indonesia. Tadi PT-nya menjual teh Iya, menjual teh Bu. Betul. gitu ya. Biaya variabel tadi dikurang dengan apa tadi ya? Dengan jualnya itu 3.000-an. Sebentar. Benar ya, selisih dari biaya variabel dengan harga jual. Iya, benar Bu. Menghasilkan Iya. untuk margin Mungkin kontribusi saya per suara kalian kilogramnya. pelan ya, saya dengernya teman-teman yang lain pada pelan nggak? Nah, di sini ya. Suara saya. Ya. Ya. Iya, Iya Bu, margin untuk margin kontribusi per kontribusi. kilogram di sini biaya variabelnya 20.000, harga jualnya 17.400 sehingga ada margin atau selisih ya di sini 3.091 rupiah. Nah, maksud saya cuma ini aja sih. Nah, apa sih arti dari 3.091 itu? Cuma dijelasin aja, itu kan margin kontribusi. Oke, itu apa sih maksudnya gitu. Bentar ya, Bu. Mungkin dari sepengetahuan kami, mungkin margin kontribusi per kilogram itu lebih kayak pendapatan bersih yang mungkin bisa perusahaan itu dapatkan ketika telah melakukan proses produksi, ketika telah melakukan proses penjualan, dan di sini kan disebutkan juga ya terkait dengan biaya-biaya tadi kan ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya sebagainya, dan di sini juga untuk mencari sebuah margin kontribusi per kilogram itu kan biaya variabelnya dikurang dengan harga jualnya. Jadi pendapatan bersih yang mungkin perusahaan bisa dapatkan itu pada tahun 2020 itu sebesar 3.091 rupiah seperti itu. Oke, menurut kalian mungkin seperti itu ya.
Iya, karena di sini kenapa harga jualnya bisa di bawah dari biaya variabel gitu ya. Tapi ya itulah, kalau memang data yang kalian dapatkan seperti itu kita apa saya juga nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena ini data kan, awalnya dari data kan ya. Iya Bu, kebetulan di Iya, jurnalnya itu ada datanya juga dicantumkan juga. iya. Oke deh kalau datanya udah seperti itu. Nah, baiklah teman-teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya kepada kelompok 2? Pada sepi-sepi aja. Bapak Ibu seperti itu teman-teman udah cukup Bu, nggak ada yang bertanya. Oke deh, teman-teman tidak ada yang bertanya ya. Yes. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa untuk hari ini kita sekian dulu ya. Untuk besok-besok kalian jam berapa ya? Waktu itu sama Bu Monica dan Bu Wahyu. Maaf, untuk hari ini 3 kelompok, Bu. Oh, 3 kelompok malah. Iya, Bu. Oke deh, saya lupa. Oh iya, kita tinggal 3 lagi ya. Tinggal 3 pertemuan lagi ya. Pertemuan keempatnya udah apa namanya? Udah UAS ya? Pas. Iya. Iya, Bu. Oke, terima kasih ya udah mengingatkan Salwa. Iya, Bu. Baiklah, untuk teman-teman kelompok 2, terima kasih atas presentasinya. Sudah lumayan pada bagus-bagus di sini. Nah, silakan untuk kelompok 3 untuk memulai presentasi. Baik Ibu, terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya kedengaran nggak ya? Tidak. Bisa diulang, Hafiz? Ya, Ibu, suara saya masuk nggak ya? Oke, sudah ada. Sudah kedengaran. Oh, sudah. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu-Ibu juga. Sebelumnya saya mohon maaf jika agak berisik atau kurang dengar karena kebetulan saya juga dari luar. Baik, di sini saya akan berizin memulai kepada Ibu Puji. Kami dari kelompok 3 yang akan membawakan tentang analisis kelayakan finansial dari Pia Jagung Dumati. Bisa di next.
Oke, berikut adalah dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aisyah Fenanda, lalu ada Nabila Ramadita, kemudian ada saya sendiri Hamid Hasan dengan Dani, dan juga Muhammad Sama. Bisa di next. Baik, akan saya serahkan kepada rekan saya. Oke, jadi kelompok kami mengambil study case pada usaha Pia Jagung Dumati. Pia Jagung Dumati merupakan satu-satunya usaha mikro di Kabupaten Gorontalo yang menggunakan bahan baku dari tepung jagung dalam proses produksi pia. Usaha ini terletak di Kecamatan Telaga Biru dengan memperdayakan kelompok tani sebagai tenaga kerja dalam kegiatan produksi. Pia jagung menjadi peluang usaha yang potensial untuk dikembangkan di Provinsi Gorontalo yang pada dasarnya merupakan daerah sentra jagung. Produk ini digunakan sebagai alternatif olahan pangan menggunakan tepung non-gandum dan non-beras. Bisa di next. Nah, di sini ada faktor keberhasilan dari Pia Jagung Dumati, yaitu dipasarkan juga sebagai oleh-oleh khas Gorontalo yang cukup diminati masyarakat, dan Pia Jagung Dumati mengalami kenaikan produksi dan pendapatan karena semakin meningkatnya permintaan konsumen dan berkembangnya sektor pariwisata. Selain itu, faktor internal dan eksternal Pia Jagung Dumati menjadi pemicu keberhasilan usaha. Faktor internal mencakup kemudahan dalam memperoleh bahan baku serta penggunaan tepung jagung menjadi daya tarik tersendiri dalam menghasilkan pia dengan cita rasa yang berbeda. Faktor eksternal yang mencakup peluang pemasaran pia jagung Dumati sebagai produk khas daerah. Nah, adapun permasalahan yang dihadapi pia jagung Dumati yaitu ketersediaan bahan baku utama yaitu jagung. Usaha ini memasok bahan baku dari kelompok tani binaan BPTP di Desa Dumati yang membudidayakan jagung komposit. Saat ini tidak terdapat alternatif pemasok lain yang dapat menyediakan bahan baku yang kualitasnya sama seperti yang diterapkan Pia Jagung Dumati. Hal ini menjadi hambatan bagi pengembangan usaha, terutama saat permintaan pia meningkat. Tercatat rata-rata peningkatan produksi pia sekitar 21% per tahunnya. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada latar belakang kenapa sih studi kasus ini dibuat. Nah, perkembangan usaha pia jagung di Desa Dumati dalam beberapa tahun terakhir ini tuh mendorong peneliti untuk mengukur kelayakan usaha. Nah, analisis kelayakan ini merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menilai manfaat yang diperoleh dari unit usaha. Nah, salah satu aspek penilaian dari kelayakan usaha yakni dari segi finansial. Keputusan investor untuk melanjutkan atau menolak pendanaan suatu usaha tergantung dari hasil analisa kelayakan yang dilakukan. Boleh di next. Di sini ada apa sih itu kelayakan finansial. Jadi kelayakan finansial adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai manfaat yang diperoleh dari suatu unit usaha dari perspektif finansial. Nah, ini tuh melibatkan pengukuran aspek-aspek ketersediaan modal, kemampuan dalam pengembalian dana investasi, dan proyek usaha untuk dikembangkan. Dan kelayakan finansial ini juga mencakup analisis investasi yang disusun dalam laporan keuangan untuk mengukur kinerja suatu usaha. Boleh di next? Dan kenapa sih finansial itu penting? Yang pertama ini keputusan finansial. Nah, kelayakan finansial ini menjadi dasar bagi investor untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau menolak pendanaan suatu usaha. Analisis kelayakan yang positif ini menunjukkan bahwa usaha tersebut memiliki prospek yang baik dan layak mendapatkan pendanaan. Yang kedua ini perencanaan dan pengelolaan. Dengan melakukan analisis kelayakan finansial, pemilik usaha dapat merencanakan dan mengelola usaha dengan lebih baik. Nah, hal ini tuh termasuk perhitungan beban produksi, keuntungan, serta periode pengembalian modal yang diperlukan untuk memastikan usaha tersebut berkelanjutan. Yang ketiga, pengembangan usaha mikro. Nah, bagi usaha mikro, kelayakan finansial ini tuh sangat penting karena memastikan usaha tersebut dapat berkembang. Nah, usaha mikro ini seringkali tuh bergerak dalam kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa yang dipasarkan untuk memperoleh keuntungan. Kelayakan finansial ini membantu memastikan bahwa usaha tersebut dapat bertahan dan berkembang di pasar yang kompetitif ini. Yang terakhir yaitu pengukuran kinerja usaha. Nah, analisis kelayakan finansial ini memungkinkan pemilik usaha untuk mengukur kinerja usahanya secara objektif.
Jadi ada indikator-indikatornya seperti break-even point, net present value, break period, internal rate of return, dan atau si rasio yang digunakan untuk menilai apakah usaha tersebut menguntungkan dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Boleh di next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelum kita masuk ke penilaian kelayakan finansialnya, pertama saya akan menjelaskan struktur biaya dari biaya Jagung Dumati terlebih dahulu. Yang pertama, biaya investasinya. Yang pertama ada biaya investasi. Itu meliputi pengadaan peralatan, pengadaan mesin, pengadaan kendaraan, serta inventaris toko dan juga pabrik. Lalu ada juga biaya tetap. Nah, biaya tetap ini yang jumlahnya tidak tergantung oleh produksi biaya jagung sendiri dan meliputi biaya penyusutan alat dan juga pajak bumi bangunan atau PBB. Dan yang terakhir ada biaya variabel. Nah, untuk biaya variabel ini berubah-ubah tergantung dari produksi biaya jagung sendiri. Biaya variabel meliputi pengadaan bahan baku, lalu biaya penggunaan tenaga kerja, dan juga biaya overhead. Bisa di next. Berikut adalah rincian biaya dari biaya jagung Dumati di Kecamatan Tagalan itu Kabupaten Gorontalo. Dapat teman-teman lihat pada tabel, biaya jagung Dumati menginvestasikan dana sebesar 780.585.000. Secara rinci, biaya investasi ini diperoleh dari pengadaan peralatan dan mesin besar, lalu dari pengadaan kendaraan, lalu dari inventaris toko dan pabrik, dan inventaris toko dan pabrik. Nah, biaya investasi ini bersumber dari dana pemilik usaha dan juga bantuan dari luar, yakni dari IPB, Dinas Pertanian, dan juga Kementerian Perdagangan. Peralatan mesin yang digunakan meliputi bak kue, kompor, wajan, toples, mesin penepung, mixer, dan lain-lain. Untuk kendaraannya berupa mobil dan motor, dan inventarisnya seperti meja, perlengkapan toko, dan perangkat. Lalu ada biaya tetapnya. Nah, biaya tetapnya ini dari penyusutan alat, dari toko, dan juga bangunan rata-rata yang bernilai sebesar 148.305.000. Dan ini juga berisikan tenaga kerja dan juga bahan dan lalu masuk biaya variabelnya yang bernilai total 3.041.522.360, yang mana berisikan biaya overhead seperti kemasan karton, plastik, gas, bensin, dan lain-lain. Bisa dicek. Bisa tolong ini. Oke, kita masuk ke benefitnya dulu ya teman-teman. Jadi dari tabel yang teman-teman lihat, di sini terdapat bahwa 3 tahun awal usaha Pia Jagung dapat dipasarkan hanya dalam bentuk satuan. Nah, penggunaan kemasan itu baru dipakai di tahun keempat sampai tahun yang terakhir atau tahun yang sekarang. Nah, pada tahun pertama tuh Pia Jagung tuh hanya memiliki satu varian, dan tahun kedua ketiga menambah, dan tahun keempatnya setelahnya menambah lagi. Penjualan tuh meningkat dengan permintaan konsumen, terutama pada hari raya. Nah, Pia Jagung tuh memiliki masa simpan selama 3 bulan sehingga cocok buat oleh-oleh, jadi aman buat dibeli pembeli untuk waktu yang lama. Benefit tertingginya Pia Jagung ini diperoleh pada 2 tahun terakhir, yaitu sebesar 864 juta, dapat teman-teman lihat pada tabel. Nah, di mana Pia Jagung ini sudah banyak dikenal dan juga dijumpai masyarakat dari berbagai supermarket. Selain itu, harganya juga lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 2.000 per satuannya. Bisa di next. Nah, kita masuk ke penghitungan untuk kriterianya ya. Di sini saya akan membahas break-even point-nya. Jadi teman-teman dapat lihat dari uraian tabel, di sana ada biaya tetap yang berjumlah seperti yang tabel sebelumnya disebutkan 14.830.500, dengan biaya variabel rata-ratanya itu per unitnya Rp1.202. Dan untuk harga satuannya, untuk harga penjualannya itu di harga Rp1.250. Dari rumus yang ada untuk BEP unitnya itu FC per P- APC, atau biaya tetap dibagi harga per unit dikurang dari harga biaya variabel per unitnya. Nah, di sini didapatkan untuk BEP per unitnya itu sebesar Rp308.969. Dan teman-teman kalau masih ragu, ini sudah juga saya cek.
dan sesuai juga. Lalu untuk BEP dalam bentuk rupiahnya, BEP untuk BEP rupiahnya Via Jagung Dumati berpatok pada Rp386.210.938. Bisa di next. Oke, di sini teman-teman bisa melihat dari hasil kriteria investasinya. Di mana usaha ini memperoleh benefit melebihi BEP rupiahnya dimulai dari tahun ke-6. Bisa dilihat dari tabel ya. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan. Nah, dari benefit yang telah didapat pada tahun ke-6 ini membuktikan bahwa hasil break-even point pada Via Jagung Dumati ini menyatakan bahwa usaha ini layak untuk dikembangkan karena memiliki potensi keuntungan yang tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Bisa di next. Baik, ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, berikutnya ini ada net present value, di mana di sebelah kirinya teman bisa lihat tuh ada rumusnya. Di sini untuk Via Jagung Dumati Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo sendiri, kalau misalnya teman-teman sadar di sini dari tabel 1 sampai 5 itu dia mengalami kerugian ya teman-teman. Soalnya dia di dalam kurung dan bisa juga dilihat dari buktinya di datanya di sini total cost-nya dari tahun 1 sampai ke 5 itu lebih besar daripada benefitnya atau daripada keuntungan yang didapat. Nah, jadi setelah dihitung juga, net present value-nya ini didapatkan sejumlah 327.419.100 perak dengan benefit cost ratio-nya yaitu 1,17% dengan suku bunganya itu sebesar berapa tuh? 4,5%. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat juga ya di tabel ini tuh perusahaan Via Jagung ini tuh udah berjalan 10 tahun terakhir gitu, tapi bisa sebenarnya dapetin benefit di tahun yang ke-6 udah bisa nutup untuk modal-modalnya juga. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat juga BC ratio-nya itu atau benefit cost share ratio-nya itu sebesar 1,17 teman-teman atau lebih dari 1 yang mana jika dilihat kalau misalnya 1,17 itu termasuk dalam kategori layak untuk dilanjutkan usahanya. Mungkin boleh di next slide. Kalau berikutnya ini ada internal rate of return. Nah, untuk apa? Sebelah kiri yang mana untuk tingkat diskonto positifnya ini ada yang tadi yang sejumlah apa? NPV sebelumnya yaitu 327 juta dengan tingkat diskonto dengan NPV negatifnya ini sebesar berapa? 8.102.360. Nah, kalau teman-teman lihat juga di sini tuh dari tahun 1 sampai yang ke-5 dia juga didapatkan keuntungannya di tahun ke-6 sampai ke-10 soalnya dia juga mendapatkan sejumlah bantuan gitu dan juga dana dari pemerintah dan juga bantuan-bantuan lain seperti truk dan juga lain-lain sebagainya. Berikutnya ini boleh next slide. Selanjutnya ada payback period. Jadi untuk payback period ini untuk rumusnya investasi awal atau tadi yang 700 sekian dibagi benefit per tahun yang dikali dengan 1 tahun juga. Payback period ini di Via Jagung Dumati ini mampu mengembalikan seluruh modal yang dikeluarkan hingga usaha ini memperoleh keuntungan gitu daripada kerugian. Jadi umur investasi usaha ini bisa selama 20 tahun lebih. Maka dikatakan layak kalau misalnya payback period ini kurang dari investasinya atau tadi 10 tahun. Boleh di next slide. Jadi untuk hasil analisis sensitivitas ini, kalau misalnya di junior yang kelompok kami ambil ini, dia sebenarnya ada 3 pengaruh untuk analis sensitivitas ini teman-teman, yaitu ada kenaikan biaya bahan baku sebesar 7,36%, ada juga biaya persatuan sebesar 8%, ada juga penurunan produksi sebesar 10%. Ketika kita melakukan sebuah uji coba dan juga analisis sesuai dengan data ada di jurnal,
semuanya layak, termasuk dari NPV, ada juga IRR-nya, juga ada benefit cost ratio-nya, ada juga payback period-nya. Jadi untuk ini mungkin boleh dijelaskan oleh rekan saya di next slide. Next slide ya. Oke, di sini kita masuk ke kesimpulan, yaitu pada usaha Piagam Jagung Dumati menunjukkan bahwa usaha ini secara finansial layak serta menjanjikan, dan hasil analisis menunjukkan bahwa usaha tersebut layak untuk dikembangkan dengan break-even point sebanyak 308.969 buah PIA per tahun dan BEP dalam rupiah sebesar 386.210.938 rupiah per tahun. Net present value usaha ini bernilai positif sebesar 327.419.100 rupiah, benefit cost ratio sebesar 1,17, internal rate of return-nya sebesar 14,75%, dan payback period-nya selama 10 tahun 4 bulan. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa meskipun ada kenaikan biaya bahan baku, penurunan harga PIA, dan penurunan produksi, usaha ini masih layak untuk dikembangkan. Mungkin bisa di next. Oke, Selanjutnya, selanjutnya di sini ada beberapa saran. Yang pertama, pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan penjualan dengan menambah kapasitas produksi serta mengurus legalitas usaha untuk pengembangan usaha ke depannya. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Gorontalo ini diharapkan dapat memajukan usaha pengolahan komoditi lokal melalui pemberian bantuan dan pendampingan terkait manajemen usaha. Yang terakhir, mungkin di penelitian selanjutnya dilakukan terkait strategi pemasaran pada Pia Jagung Dumati sebagai bentuk masukan dalam peningkatan penjualan pada usaha tersebut. Boleh di next. Selanjutnya akan diserahkan ke moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan saya dan juga terima kasih kepada teman-teman yang juga diskusi yang telah menyampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih banyak atas presentasi dari kelompok 3 tadi. Tadi kalian ada bahas IRR-nya, NPV-nya, apalagi payback period-nya itu 10 tahun lebih ya, tapi investasi tadi umurnya 20 tahunan ya. Ya, kan? Jadinya mungkin bisa di situ jadi usahanya itu tetap layak. Mungkin kalau itu tadi 1,17 ya itu. Itu persen apa enggak yang 1,17 itu? Enggak sih, Bu. Persentase atau rasio biasa yang bukan persentase? Kalau misalnya di jurnalnya sih ini cuman biasa, nggak ada persenan. Iya, 1,7. rasio biasa kan ya, jadi 1,17 ya. Ya. Dia di atas di atas 0 ya tadi NPV-nya ya, 1,17 rasionya di atas 0 ya, itu perusahaan ini dia layak untuk dilanjutkan. Oke, apakah usahanya ini memang udah ada? Maksudnya memang dilakukan di Gorontalo? Izin jawab Memang, Ibu, usahanya iya, emang udah ada. udah ada kan ya? Jalan, Bu. Makanya Iya. bisa dibikin data di sini ya. Kan kalian dapat dari jurnal. Jurnal itu pasti datanya dia real gitu ya. Sebagian semuanya itu datanya dia real. Jadi ini memang udah ada usahanya dan memang udah dihitung tadi ya apa aja break-even point-nya. Sampai dengan tadi ya bagaimana mengukur standar bahwa usaha ini layak untuk dijalankan. Benefitnya tadi ya dimulai tahun ke-6 karena sebelumnya itu dia mengalami, ya namanya kita usaha ya, pertama-tama pasti akan mengalami belum mungkin pendapatannya ada, tapi untuk menutupi biaya-biaya peralatan dan seterusnya, nah itu yang agak lama. Oke, saya rasa untuk kelompok 3 dari saya sekian dulu. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bertanya? Seperti tidak ada yang mau bertanya ya.
Pada baik-baik di sini teman-temannya ya, anteng-anteng semuanya. Mungkin udah pada paham semua atas penjelasan dari presentasi teman-temannya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Bisa di-close untuk PPT-nya. Selanjutnya saya nanya ke Salwa. Salwa biasanya kalau hari Selasa jam berapa ya? Kalau hari Selasa itu jam 10 pagi, Bu. Oh, satu lagi hari Rabu. Rabu, sama jam 10 juga ya? Iya, jam 10 juga. Jam 10 dan jam 10 ya. Oke deh, Selasa besok tanggal 6, Rabu tanggal 7. Oke, bismillah. Semoga besok bisa jam 10 ya, teman-teman. Untuk selanjutnya kan tinggal UAS ya. UASnya apakah mau minggu ini atau minggu depan? Minggu depan aja, Bu. Minggu depan aja. Oke. Iya, biar ada persiapan. Untuk belajar ya. Baiklah. Iya, Bu. Iya. Terima kasih ya, Salwa. Teman-teman, besok insya Allah di jam 10 ya, kita akan adakan Zoom lagi. Mudah-mudahan saya juga tidak ada kegiatan. Iya, Hafiz? Mohon maaf Ibu, untuk nama dari kelompok kami sudah dicatat belum? Sudah tadi Muhammad Samawi ya, Hafiz, Ayesa, Nabila. Iya, Bu. Ya. Oke. Nanti kan PPWT kalian juga akan diserahkan ke saya ya, mungkin bisa kalian kumpulkan ke Salwa. Oh, oke Bu, baik. Untuk PPT-nya. Jangan lupa ya, semuanya studi kasusnya, case-nya itu tampilnya harus semuanya gitu. Memang kalau apa namanya artikel penelitian itu panjang ya, tapi memang tampilin aja. Kalau ada 11 halaman, ya 11 halamannya harus kalian screenshot gitu. Baik, Bu. Ada lagi mau ditanyakan? Sudah. Baik. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih juga. Baiklah teman-teman, saya rasa untuk hari ini sekian dulu ya untuk pertemuan kita yang ke berapa nih? ke-14? Oh, yang ke-13 ya. 14, 15. Yang ke-13. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di Zoom pada malam ini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.